Dari para pembelajar yang berbahagia, kita melanjutkan pembelajaran kali ini tentang fi'il. Dalam kaidah bahasa Arabnya, karena dalam kitab Jurumiyah itu wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasaupa. Jadi ada 3 tanda dari struktur kalimat atau secara tekstual kalimat fi'il itu diketahui oleh kata qad, huruf sin, dan kata saupa. Itu melihat keadaan fisik atau struktur kalimat untuk mengetahui fi'il, bahwa selalu masukkan kata qad, penegasan itu kata qad itu biasanya bermakna sungguh. Qad kafarol ladina, seperti kafaru, sungguh telah kafir orang-orang yang kafir itu. Qad sami Allah, Allah telah mendengar, sungguh Allah telah mendengar. Wasin, seperti sayaqulu sufaha, mereka akan berkata. Wata itani sisakinati, dan tak mati seperti tabat yada Abi Lahab, telah celaka kedua tangan Abi Lahab, seperti itu. Nah, itu dari sisi susunan kalimat. Tetapi kalau makna fi'il sendiri itu adalah pekerjaannya. Setiap kalimat atau kata yang menunjukkan pekerjaan maka itu adalah fi'il. Tetapi penjelasan atau pemaknaan atau untuk menganalisa sebuah kalimat atau kata itu termasuk fi'il, maka pertama harus dianalisa berdasarkan adakah keterkaitan dengan waktu kata tersebut. Contoh, menolong itu pasti kita berpikir, oh, kapan ya dilakukannya, apakah telah, sedang, atau akan. Membaca sama, membaca itu aktivitas, aksi yang merupakan aksi, kapan dilaksanakan, itu selalu kita menyisakan tanda tanya kapan dilaksanakan. Berbeda dengan kitabun, buku atau kitab, itu tidak terkait dengan pertanyaan atau daya cerna kita memikirkan itu terkait dengan waktu, tidak, karena itu kitabun adalah isim. Tetapi menulis itu pasti menyisakan tanda tanya setidaknya kapan menulis itu dilakukan. Itu terkait waktu. Seperti misalkan dijelaskan oleh para ulama, itu harus berhubungan dengan zaman atau waktu, atau menunjukkan pada hasil pekerjaan. Ya, tadi seperti menolong, pekerjaannya pasti dilakukan membantu seseorang atau membantu sesuatu, kemudian apa hasilnya, itu adalah yang berhubungan fi'il. Jadi secara mudah fi'il adalah segala kalimat atau kata yang menunjukkan aksi atau pekerjaan atau aktivitas atau hasil aktivitas yang dilakukan, dan itu pasti juga terkait dengan waktu. Waktunya kapan? Nah, itu. Karena itu nanti di bab selanjutnya kita akan belajar tentang kategorisasi atau pembagian dari fi'il. Cuma untuk analisa teks atau struktur kalimat dalam bentuk teks tertulis, naskah, untuk mengetahui yang terlihat secara fisik, itu pertama kemasukan kata qad, qaf dan dal, qad, kemudian kata sin atau huruf sin, kemudian saupa, kata saupa. Itu dalam menganalisa atau melihat struktur kalimat berdasarkan kitab Jurumiyah. Jadi ada 3 kalimat yang wata'ita anisi sakinati dan tak mati, tak tanis, tak yang terbuka, yang bukan tertutup,
bukan tak marbutoh tapi tak tanis. Nanti dilihat di tulisannya di bawah, tak tanis yang mati, seperti kata tabats, seperti kata tabats dalam Al-Quran, atau kalimat-kalimat yang tamat, ya, tamat kalimat rabbika sidqa wa adla, itu seperti itu adalah pekerjaan atau fi'il. Ada ciri yang berbentuk teks yang langsung tertulis, yang tadi qad, sin, saufa, dan tak tanis. Ada ciri yang secara tidak tertulis tetapi harus melalui pemikiran, yaitu menyisakan keharusan atau keterhubungan atau ketersangkutan dengan waktu kata tersebut. Kalau ini misalkan berasal dari kalimat-kalimat atau kata-kata dari bahasa lain seperti berlari, itu pasti menyebabkan tanda tanya kapan, bahkan siapa yang berlari itu. Maka itu berarti aktivitas yang dilakukan. Karena aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk pekerjaan, maka itu adalah fi'il, pasti fi'il. Lalu membaca, menulis, melihat, belajar, nah itu termasuk kata-kata yang berhubungan dengan pekerjaan. Dengan demikian sangat mudah menganalisanya. Yang pertama terkait dengan teks. Teksnya ini untuk analisa naskah atau teks, dan ini berhubungan dengan bahasa Arab akademik. Itu tadi qad, sin, saufa, dan tak tanis. Kalau tak tanis tentu saja di ujung ya. Kemudian yang berhubungan dengan analisa non teks, tekstual. Jadi harus terkait dengan waktu dan hasil dari kata itu. Kalau berlari hasilnya sampai pada tujuan. Membaca berarti hasilnya apa yang dibacanya. Melihat berarti hasilnya objek tertentu. Menulis berarti ada garapannya begitu. Belajar berarti ada materi ajarnya yang dipahami atau dipelajari. Begitu juga dengan kata-kata yang lain. Sehingga secara umum dapat dibedakan atau diberikan ciri fi'il itu terkait dengan waktu. Yang pertama, yang kedua yang berhubung atau dan hasilnya hasil dari pekerjaan atau aksi tersebut. Kemudian yang kedua secara tekstual atau terlihat teksnya atau terdengar ada kata-kata atau ada unsur 4 tadi, yaitu kata qad itu di depan, qad kana, qad sami'a, kana dan sami'a itu fi'il, atau sin sayaqulu, dan kalimat-kalimat yang lainnya saya duhulun misalkan begitu. Sin untuk sin, kemudian saufa yaqulu, saufa ta'lamun, nah itu kata saufa. Kemudian tak tanis, tak terbuka yang mati yang letaknya di ujung seperti kata tabats atau tamats. Nah itu. Demikian para santri untuk diketahui pelajaran tentang fi'il. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.